Pada suatu hari, orang-orang kafir Quraisy sedang berkumpul di rumah Abu Jahal, mereka duduk-duduk sambil membicarakan semua urusan mereka. Kemudian masuklah seorang laki-laki yang bernama Tariq As-Saidalani. Dia lalu berkata, "Alangkah mudahnya bagi kita untuk membunuh Muhammad, jika kalian setuju dengan perkataanku." Serentak semua mata tertuju kepada Tariq. Bagaimana tidak, kesempatan mencelakai Nabi Muhammad SAW adalah hal yang mereka upayakan setiap saat. Lalu salah seorang dari orang-orang kafir Quraisy itu berkata, "Bagaimana caranya, wahai Tariq?" Merasa niat jahatnya mendapat sambutan, Tariq pun dengan semangat menjawab, "Saat ini, Muhammad sedang duduk bersandar ke dinding Ka'bah. Jika salah seorang dari kita memanjat Ka'bah dan menjatuhkan batu besar ke arahnya, dia pasti mati seketika." Sesaat mereka saling berbicara satu dengan lainnya, kemudian salah seorang dari mereka, Syihab, berdiri dan berkata, "Apabila kalian memberi izin kepadaku, niscaya aku yang akan melakukannya." Lalu mereka pun sepakat dan memberinya izin. Syihab pun pergi mencari batu besar ditemani beberapa orang kafir Quraisy. Dicarinya batu sekira besar kepala orang dewasa. Mereka kemudian bersama-sama membawa batu itu menuju Ka'bah. Setelah mengamati di mana posisi duduk baginda Rasulullah SAW, mereka pun diam-diam menuju di sisi lainnya dan mengangkat batu itu ke atas Ka'bah. Syihab pun membawa batu itu, hingga berada persis di atas baginda Rasulullah. Dengan penuh dendam, ia pun menjatuhkan batu itu tepat di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tiba-tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mendorong sedikit bagian batu di sisi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, bergeser keluar, dan menahan jatuhnya batu itu. Hingga batu itu pun tertahan persis di atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyadari bahaya yang mengancamnya, masih duduk dalam zikir sambil bersandar ke dinding Ka'bah. Sesaat kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan beranjak pergi. Batu itu masih tertahan, hingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar pergi dari Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian mendorong kembali batu Ka'bah ke posisi asalnya, hingga batu besar yang ditahannya jatuh menghujam bumi. Syihab yang menyaksikannya, heran dengan kejadian itu. Ia pun sempat terdiam sejenak di atas Ka'bah. Setelah turun, ia kemudian pergi mencari Tariq dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Kemudian Syihab dan Tariq datang menghadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua pun lalu mengucapkan dua kalimat syahadat.